Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cita-cita terbesar setiap umat muslim pastilah ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dalam Islam, husnul khotimah berarti kondisi di mana manusia meninggal dalam keadaan terbaik dan memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umumnya mereka adalah orang-orang yang beriman serta bertakwa kepada Allah, dan kehidupan dalam kubur memang rahasia Allah Azza wa Jalla. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahuinya. Namun kita bisa melihat dari cara manusia itu meninggal dunia. Orang-orang baik akan meninggal dalam keadaan baik, yaitu husnul khotimah, dan dijauhkan dari azab kubur. Sedangkan orang-orang yang buruk meninggal secara buruk, yaitu su'ul khotimah. Sahabat beriman, berikut ini adalah beberapa tanda-tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah berdasarkan dalil dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama adalah orang yang meninggal dengan mengucapkan kalimat syahadat, la ilaha illallah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Lalu yang kedua adalah orang yang meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal dunia di hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi. Yang ketiga, dari Ibnu Buraidah dari ayahnya bahwa ia berada di Khurasan. Dia menjenguk saudaranya yang sakit. Ia menemuinya tengah sekarat dan dahinya berkeringat. Lalu ia berkata, Allahu Akbar, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin meninggal dunia dengan mengeluarkan keringat di dahinya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Lalu yang keempat adalah orang yang meninggal dalam keadaan sakit perut, gangguan lambung, ginjal, usus, dan sebagainya yang ada di sekitaran perut. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mati karena sakit perut, maka dia adalah syahid. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kelima adalah wanita yang meninggal saat melahirkan bayinya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, terbunuhnya seorang muslim terhitung syahid, kematian karena wabah taun terhitung syahid, kematian karena sakit perut terhitung syahid, kematian karena tenggelam terhitung syahid, dan seorang wanita yang mati karena melahirkan anaknya terhitung syahid. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang keenam, orang yang meninggal karena wabah penyakit taun. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Imam An-Nawawi, taun adalah sejenis penyakit kulit seperti bisul-bisul, bengkak, memar di seluruh anggota tubuh. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mati karena wabah penyakit taun, dia adalah syahid. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang ketujuh adalah orang yang meninggal karena mempertahankan hartanya. Harta di sini dapat diartikan sebagai benda seperti uang, emas, rumah, dan sejenisnya, atau juga bisa kehormatan diri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, datang seorang lelaki kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau ada seseorang yang hendak mengambil hartaku? Beliau bersabda, jangan kau berikan hartamu. Bagaimana kalau ia melawanku? Beliau bersabda, lawanlah dia. Bagaimana kalau dia membunuhku? Beliau bersabda, engkau syahid. Dan bagaimana kalau aku membunuhnya? Beliau bersabda, dia ada di neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedelapan adalah orang yang meninggal karena mempertahankan keluarganya. Nabi bersabda, barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan agamanya, maka dia syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan nyawanya, maka dia syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan keluarganya, maka dia juga syahid. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Yang kesembilan,
orang yang meninggal setelah menjalankan amal soleh. Seorang yang meninggal saat melakukan amal soleh seperti bersedekah, puasa, sholat, haji, dan ibadah yang lain tergolong dalam meninggal husnul khotimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah, mengharapkan Allah, lalu wafat setelah mengucapkannya, maka dia masuk surga. Barang siapa yang berpuasa sehari, lalu mengharapkan wajah Allah, lalu wafat ketika mengerjakannya, maka dia masuk surga. Dan barang siapa yang bersedekah dengan satu sedekah, lalu mengharapkan wajah Allah, lalu wafat ketika mengerjakannya, maka dia juga masuk surga. Lalu yang ke-10 adalah orang yang meninggal dengan pujian. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, suatu ketika para sahabat melihat sebuah jenazah yang diangkut menuju pemakamannya. Mereka pun memuji jenazah ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wajib, wajib, wajib. Tidak berselang lama, lewatlah jenazah yang lain. Kemudian para sahabat langsung mencelanya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wajib, wajib, wajib. Umar pun bertanya, apa yang wajib wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, jenazah yang pertama kalian puji dengan kebaikan, maka dia berhak mendapatkan surga. Jenazah yang kedua kalian celah, maka dia berhak mendapatkan neraka. Kalian adalah saksi Allah di muka bumi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang ke-11 adalah orang yang meninggal di medan perang dengan niat membela agama Islam, jihad fisabilillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang telah terbunuh sebagai syuhada dalam medan perang fisabilillah, janganlah dikira mereka mati sebagaimana anggapan orang-orang munafik, tetapi mereka masih hidup di sisi Allah, mendapatkan rezeki dan nikmat yang berlimpah. Quran Surah Ali Imran ayat 169. Yang ke-12 adalah orang yang meninggal karena terbakar api. Dari Jabir bin Atid radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, selain yang terbunuh di jalan Allah, mati syahid ada 7. Mati karena taun syahid, mati karena tenggelam syahid, mati karena sakit tulang rusuk syahid, mati karena sakit perut syahid, mati karena terbakar syahid, mati karena tertimpa benda keras syahid, wanita yang mati karena melahirkan syahid. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Yang ke-13 adalah orang yang meninggal karena tenggelam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mati syahid itu ada 5. Orang yang meninggal karena penyakit taun, sakit perut, tenggelam, orang yang kejatuhan bangunan atau tebing, dan meninggal di jalan Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Lalu yang ke-14 adalah orang yang meninggal sebab kejatuhan bangunan atau jatuh dari tebing. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mati syahid itu ada 5. Orang yang meninggal karena penyakit taun, sakit perut, tenggelam, orang yang kejatuhan bangunan atau tebing, dan meninggal di jalan Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian yang ke-15 adalah orang yang meninggal dengan wajah tanpa ketakutan. Orang-orang mukmin yang gemar melakukan amal soleh semasa hidupnya, maka mereka tidak akan takut menghadapi kematian. Sebaliknya mereka justru berharap akan kematian agar segera bertemu dengan Rabb semesta alam. Umumnya orang-orang tersebut akan meninggal dengan wajah yang berseri-seri. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang senang bertemu dengan Allah, maka Allah senang bertemu dengannya. Dan barang siapa yang tidak senang bertemu dengan Allah, maka Allah tidak senang bertemu dengannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 15 ciri-ciri orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Semoga kita semua kelak meninggal dalam keadaan yang baik, yaitu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.